Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan bahwa saya Pak Suwar dari Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Yai Mukhlison Rosid. Saya ingin penjelasan mengenai cara praktek sholat daim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Al-Quran dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini yang dipraktekkan oleh kakeknya, nenek moyangnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan ini sebetulnya sering sampean baca. Setiap sholat rakaat pertama sebelum kita membaca Fatihah itu disunahkan untuk membaca ini. Tapi heran saya nggak ngerti maksudnya apa yang dibaca. Yang disebut doaul iftitah. Ini sak temeni ingsun, ini wajah tu, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap siapa? Wajhia, terhadap wajah Allah. Mana wajah ruhku? Roh ini. Kalau wajah ini Pak, umur 50 wis rada keriput. Ganteng kaya apa kuwi? Kalau sudah masuk umur swidak 70, 80, semutnya gak gelem nyencelok. Nyawang ya rasa sih. Tapi coba kalau umur 20, 30, 40, sing wedok ya ayu, sing lanang ya gandeng. Tapi coba kalau sudah umur yang tua, ramutan golek pedak ya apa ya? Tetap ribut ya tetap balik. Tapi kalau wajah ruh, nek elek yo selawase elek, nek gandeng selawase endi si wajah roh? Endi dibuka? Tak pernah dibuka. Malam ini tak buka. Itulah imanul haq. Manakala dalam hatimu imannya sudah ihsan, berarti itulah wajahmu. Dihadapkan wajah siapa? Ini berkenaan dengan Robito, Pak. Mohon maaf. Robito itu menghadirkan wajah. Ya. Di dalam Al-Quran, wajhiyah yang ada. Wajhiyah maknanya adalah wajah Allah. Mana wajah Allah? Sampai deleng mriki. Gitu? Bukan tembok itu. Bukan Ka'bah waktu papat, bukan. Syariate kau Ka'bah waktu papat. Hakikate hatimu. Nah, yang menguasai Ka'bah. Dan ini tidak terbatas. Di mana-mana dan tidak kemana. Ini wajah tu sifate wajah tu lilladzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan, yang menguasai, yang meliputi langit dan bumi. Kalau hati sampai sudah di posisi wilayah ini, maka dikatakan dalam Al-Quran, wa ma ana minal musyrikin. Aku Nabi Ibrahim, ya, dalam Al-Quran itu, wa ma ana lan ora ono utawi ingsun iku minal musyrikin, termasuk golongan wong musyrik. Enggak. Berarti inilah golongan Nabi Ibrahim, golongan wong sing mukmin. Paham ya? Itu caranya.
Mengki kurang cetok di ngomah dibuka Quran Al-An'am ayat 79. Tapi sebelum semua kita sebelum sampai jatuh di situ, kita itu mengalami satu proses di mata kebingungan. Aku sih bingung. Kita kebingungan. Tidak tahu, tidak kenal Allah. Ketika kita masih ada di syariat saja, kita kebingungan. Karena ada banyak, Pak. Sehingga muncullah bahasa bimbang. Benar apa enggak? Akhirnya ragu, Pak. Sehingga mengapa dalam diri jenengan kali kula ketika salat teringat selain Allah? Karena kebimbangan. Roma Irama itu karena ada Ani dan Rika. Aduh, akhirnya muncul lagu judulnya Ani, cinta yang pertama. Lah, enak nih ono Romani. Coba Anda bermain voli, kasih bal 2. Bingung betul? Bingung. Anda bertuhan selain Ahad, selain Allah, mestinya bingung. Anda pingin gak bimbang, Anda pingin hanifan, betul-betul jenengan iki lurus, hanya Allah. Gak bingung, Pak. Anteng hati saya itu basisnya olahraga niku mau izin badminton, Pak. Badmintonnya selalu malam. Lah, bagaimana saya bisa badminton? Wong tiap malam saya ngaji luar kota. Siang kerja. 7 sampai jam 4 kerja, Pak, saya. Habis itu berangkat. Kadang-kadang kalau luar kota Jawa Tengah itu udah jam 12 pulang, izin pada staf, saya tinggal setempel, saya berangkat. Istirahatnya mana? Istirahat saya itu di Hotel Bandung, Pak. Gelundung. Berarti di dalam mobil. Nah, ya itu, nutuk gak iso. Lah iso kerja. Saya ini malam ngaji. Ya mohon maaf. Sudah kadung perjanjian, kalah perjanjian masyarakat saya. Saya periode pertama ya tanpa bondo, kedua ya tanpa bondo. Bondo apa, Pak? Kalau sing dibandani. Cuman masyarakat sendiri yang menginginkan. Oke, tapi satu syaratnya, ojo diganggu ngajiku. Nah, kadung kalah perjanjian. Periode kedua ya gitu. Saya nggak mau naik. Di demo, Pak, nang balai desa, suruh naik lagi. Perjanjian lagi. Ojo diganggu ngajiku. Ya, sudah. Walaupun saya sampai 2 hari, 3 hari nggak pulang, aman-aman saja. Apalagi besok, kapan ini? Januari ya. Januari bulan-bulan akhir, 3 hari, Purbalingga, Tegal, entah satunya di mana, 3 hari. Jadi nggak pulang. Jadi atas pertanyaan jenengan itu, hadirkanlah wajah Allah dengan cara wajah rohaniah jenengan iman rasa itu sampai kembangno, sampai fungsikan. Rasakanlah baik di dalam dan di luar dirimu kehadiran Allah di situ yang bisa menggerakkan Anda, mendirikan, merukukkan, mensujud. Itu caranya, Pak, ya. Oke. Terus pertanyaan 2. Tadi pertanyaannya, satu aja. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo dari Madiun, di Kelurahan Kuncen dekat Masjid Kuno. Pertanyaan dalem ngaten Rama Yai. Ketika dalem melafatkan zikir kolbu kolwau,
hu Allah menika hunipun mlebet menapa napas kita keluar apa mlebet? Ngoten nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku tergantung instruksi dari mursyid kita. Ada yang masuk hu, keluar Allah. Ada dibalik. Sayang sedikit, tidak dibekali sirul asrar. Saya ini mulai tahun 76 Pak, di Thorikoh Naksabandiyah. Mohon maaf, yang membaiat saya langsung abah saya sendiri. Juga tidak dijelaskan. Akhirnya mumet-mumet saya seperti khimar ngumpet no gilingani gandum. Dari sini, sini lagi. Dari sini, sini lagi. Artinya apa? Ini pengalaman saya Pak ya. Kisah saya. Jadi aku gak mengkisahkan orang lain, enggak. Mengkisahkan diri saya saja. Itu saya dimasukkan Allah di dalam dunia kasyaf. Lama sekali. Sampak-sampak saya itu pernah ngalami tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bagaimana saya bisa makan minum Pak Wong? Wedang yang mau saya minum. Wedangnya itu langsung Allah. Ya saya taruh lah. Gak berani tau saya. Nasi yang saya makan, bicara Allah. Semut yang mau saya lewati, bicara Allah. Gak bisa ngapa-ngapain saya Pak. Sampah kurus gitu. Iya. Itu termasuk kasaf Pak. Termasuk kasaf. Lah. Kalau hanya pertanyaan apakah masuk, apakah keluar hunya tadi, tergantung instruksi dari mursyid kita. Sama Pak. Hu ya isinya Allah. Allah maksudnya sebetulnya urip. Bahkan ada yang mengatakan hu urip. Ada yang gitu. Tapi bukan urip sifat. Bukan hidup sifat-sifat hayat. Bukan. Di dalamnya sifat itu yang disifati. Sebetulnya. Nah, isanya buka itu adalah hanya lewat sirul asra. Dijelaskan. Di situ ada su'aul basyirah, yaitu rasa, ainul basyirah bertemu, hakul basyirah menyatakan. Artinya terus sampai wadifahkan asah dzikir su'aul basyirah. Enggak diucap Pak, tapi dirasa. Hati sampai harus masuk pada napas lewat Allah nama rasa ini. Masuk tenggelam di dalam napas. Sebab di dalam napas dan di luar napas itu ada wujudnya Allah. Udah, Anda harus lepas semuanya. Urusan dunia lepas. Artinya akal tidak boleh ikut. Hanya dengan hati. Akal nggak boleh ikut. Allah katakan dalam apa ini? Dalam hadits qudsi ya kalau nggak salah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Mungkin mohon dicek ya di situ. Nah, ojo kok pikir zatnya Allah, ojo kok pikir. Sing kok pikir adalah apa yang diciptakan Allah. Artinya tentang masalah zat Allah itu hanya di hati, jangan di akal. Pedot Pak iki. Estu. Jadi ketika saat kita menjalankan dzikir sirri atau dzikir khafi, dzikir kolbi, ya dah, mursyid kita kan jelas memberikan panduan, memberikan cara. Jumlahnya pun kita ditentukan. Kalau zaman saya itu 1 hari 1 malam tentang dzikir kolbi itu 20.000 Pak. 20.000 Abah memberikan kewajiban pada saya. Sampai mohon maaf Pak. Semuanya ini berzikir. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Mau jalan nggak bisa, mau apa nggak bisa. Tapi kalau sudah disertakan sirul asr, baru buka babul musyahadah ini Pak. Jadi makhluk-makhluk yang bersifatkan kasaf
lenyap. Termasuk keakuan diri kita lenyap. Mana yang bersifatkan masih wallah, perkara selain Allah, lenyap semuanya. Disitulah jadi ini anteng. Mangan yisok mangan, ngombe yisok ngombe. Jadi kalau hanya pertanyaan masuk apa keluar, terserah. Menurut saya tolong sertakan sirul asrar. Dengan cara hati jenengan lewat iman atau rasa, bangunkan, rasakan, imankan. Hatimu bahwasanya di dalam napas keluar masuk yang kita nyebut hu Allah tadi, itu tekankan. Dengan hanifan sungguh-sungguh kalau itu hanyalah Allah semata. Di situ wujudnya Allah. Udah ngalir mawon jenengan. Jenengan mangke asrobi abdihi lailan. Yang memperjalankan jenengan itu hanyalah hidup itu. Udah. Sampai kemana sampai? Ikuti. Jangan takut. Walaupun sampai ini diperlihatkan jasad sampean jenengan keluar dari jasad. Jangan takut. Karena itu bentuk proses jenengan. Kadang-kadang jamaah banyak yang WA saya. Masalahnya anaknya masih kecil-kecil. Takutnya nggak kembali terus is dead. Lah gitu toh. Ada yang alasannya utangi masih banyak. Tadi teruskan. Turun lagi. Janganlah. Tapi aku yakin jikalau siapapun jenengan kalau sudah betul-betul ditaruh Allah di makom musyahadah, alam musyahadah, gak kepingin keluar. Temen gak kepingin keluar lagi. Tapi gak bisa Pak. Kalau jenengan masih ada amanah tugas oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, pasti akan diturunkan. Istilah umur jenengan masih ada, pasti akan diturunkan kembali. Paham Pak? Terserah. Ada yang hu urip, ada yang hu Allah, monggo kerso. Iku masih di dalam kategori la ilaha illa huwa, belum la ilaha illa anta. Anta itu berarti kamu berarti dekat. Inilah yang dimaksud Allah itu dekat. Lewat sambungan roh sampean sing disebut rasa. Sambungkanlah rohmu dengan urip, dengan rasa. Maka sambung rasa, loh ini maksudnya ada di situ. Ada lagi. Masih ada? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kenalaken Pak, asma kula Pardi saking Dusun Gadung, alamat Dusun Gadung, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Rehne kula menika saben dinten menika sampun mirsani video panjenengan Pak, utawi muter via video panjenengan kula badhe tanglet. Sepindah ingkang kula tangletaken nggih punika pripun Pak caranipun anggen kula salat punika saged nggih punika tumuju marang Allah utawi dumugi teng Allah. Kados kebiasanipun sakdenipun kula nggih punika mireng pidhanget panjenengan ingkang kula amalaken nggih punika maknanipun salat punapa inggih menika ingkang gadhahi nama Allah. Ingkang kula tangletaken sepindah nggih punika ingkang dipun angen-angen maknane ucapan-ucapan asma napa niku asmanipun Gusti Allah napa ucapan nalikanipun salat. Mekaten sekedhik mugi-mugi saged barokah fidini wa dunya wa akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dalam surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mulai pagi sampai sore. Pagi berarti subuh, sore berarti maghrib. Sebutan asma Allah.
Artinya secara syariat nyebut namanya bil lisan, ya? Atau bil kolbi. Bil lisan berarti disebut dzikir jari, bil kolbi hati itu disebut dzikir sirri. Ngucap Allah. Allah. Monggo. Atau urip. Monggo. Urip itu sifat. Tapi rasa di dalam diri jenengan itu harus jenengan bangunkan. Iman dalam diri jenengan harus dibangunkan. Untuk apa? Untuk menemui sing duweni nama, sing duweni sifat. Sampeyan deleng mriki. Mana yang memiliki nama Allah, yang mempunyai sifat Allah? Sing duweni sifat urip iku ndi? Sampeyan deleng mriki. Nah, bukan udara, bukan oksigen. Inilah yang dimaksud Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ikut di dalam, ya di luar. Bukan nafas itu, bukan angin, bukan oksigen. Tetapi kau tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Jelas nggih? Pun kuwatono dalam sholat hal ini. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam ojo tedung blekok ketarokan yo. Ojo turu wae. Bahasa syariat kata Rasul, andai kata aku tidak memberatkan umatku sholat tahajud, tak wajib no pisan. Fasjud maksudnya ayat fasjud, tunduk no hatimu pada Sang Khalik. Kasabih, bersihkan imanmu yang selain Khalik. Paham ya? Dengan cara apa? Ini tadi. Terus didawamkan dzikirnya. Itulah penerus pembawa dinut tauhid Rasulullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kondisi apapun hati beliau itu selalu berzikir, selalu eling kabeh iku Gusti Allah. Kang agawe, kang apapun. Gak mudah loh Pak. Hati gampang eling gak mudah. Nafsu akan mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu itu membuat bagaimana hati kita itu mencintai selain Allah, yaitu hubbus syahwat. Sebab dengan begitu kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Kalau nafsu itu tidak bisa, tidak berhasil memasukkan jebakannya ini, kedua nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah. Perjalanan Tuhan akan dihalang-halangi oleh nafsu. Nyun sewu. Asale garwa jenengan iku mboten ngecepret apa ngecepret. Ceriwis. Kok ya mbuh bojo sampean iku kok ya cerewet. Blonjo kurang titik. Dulu itu enggak, diem sekarang. Ya, aja salahna bojo sampean. Sebab sing gawe ngono Gusti. Lah wong biasa sampean belanjani sakwulan 3 juta. Lah kok sakwulan dibelanjani 300. Akhirnya jawab sampean, jawab garwa sampean bagaimana? Itu gula mbok tok aku ya. Talen. Semacam-macam. Hasil masalah itu nafsu menggoreng situasi terakhir. Wa yabghunaha iwaja, akan dibengkokkan tujuan suluk sampean. Yang tadinya suluk menuju Allah usul
dibengkokno di makom mukasyafah. Wis ditawani karomah, ditawani macem-macem wis. Padahal ditutup ayat ulaika fi dhalalim ba'id. Allah katakan sesungguhnya nafsu itu, iblis itu adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa harus diikuti? Jadi Bapak, jenengan harus selalu hatinya berzikir. Mungkin tambah lagi. Saya nganut panitia mohon. Lah monggo maju Pak. Miki ada di depan Pak. Cinta kok sepuh-sepuh ya? Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi. Mungkin bisa dikenalkan diri Pak. Saya Pak Agus dari Kecamatan Beringin. Beringin. Ngawi nggih. Ngawi, tetangga. Bahwa tadi diterangkan kita diciptakan Allah jasmani dan rohani. Dan diteruskan kita kembali ke Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa sebenarnya yang kembali itu roh kita dan jasad kita bagaimana? Apa juga kembali kepada Allah? Apa yang terkenal itu bahwa yang kembali itu ada rohaninya, ruhnya. Dan kalau jasadnya apa betul itu ke kuburan dan tidak kembali kepada Allah? Gitu nggih. Dan yang kedua tadi diterangkan bahwa kita sholat itu adalah menghadap Allah. Padahal Allah itu ada di luar dan di dalam. Namanya menghadap kelihatannya Allah itu ada di luar. Terus untuk menghadap Allah ada di dalam kita bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Cara untuk jenengan menghadap di dalamnya harus tidak ada luar, tidak ada dalam. Kalimat luar, kalimat dalam itu sudah tidak ada. Itulah yang disebut esa. Itulah ketika saat jenengan betul-betul sudah dimusyahadah. Sudah tidak ada la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat sudah fana, mata untuk melihat yo fana, yang dilihat itu fana. Terus adanya apa? Nggak bisa ngomong. Umpama bahasa ngomong cara Quran, la ilaha illa ana. Wa qala aidan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan aku makhluk lihat. Makhluknya sudah nggak ada, sudah fana. Inilah yang tidak bisa kami ungkapkan. Tapi itu akan terjadi di dalam diri jenengan. Jadi cara untuk kita bagaimana menyembah Allah di dalam, jenengan wajib meniadakan luar dalam awal akhir. Nama-nama itu sudah tiada. Tolong dilihat dalam surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau kita awalnya sudah tahu di depanmu itu ada wajah Allah, secara otomatis jikalau sudah detik-detik jenengan syuhud pada Allah, yang ada hanyalah yang ada, sementara kita yang tadinya merasa ada, asalnya tidak ada, sudah nggak ada, maka disitulah akan terjawab
bagaimana cara melihat Allah di dalam. Sebab mohon maaf Pak, kita makhluk kan asalnya nggak ada. Gimana? Adanya kita sebab diadakan yang ada. Oke. Selama kita makhluk merasa ada sebab diadakan yang ada, selama itu Anda tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang ada. Bisanya nyata yang ada sesungguhnya, kembalilah ke asal Anda. Apa asal kita? Tidak. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa tahu dan melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang tahu, yang makrifat, yang melihat, yang ada adalah yang ada sendiri. Berarti sing makrifat pada Allah itu Allah sendiri. Jelas? Itulah makna man arofa nafsah faqad arofa rabbah dalam hadits qudsi. Ikhya Imam Ghazali menukil dari hadits qudsi, di situ diterangkan tentang man arofa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, faqad arofa rabbahu, maka yepti teman-teman akan kenal Tuhannya. Ngaji kayak ini biar ditutup-tutupi Pak. Akhirnya jenengan kali kula salate selamanya ya pekok. Gitu? Tidak bisa waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah, jagalah sholat ini dengan khusyuk. Nggak bisa Pak. Karena ilmu pengetahuannya ditutupi. Bagaimana Anda bisa menservis televisi rusak, nggak bisa nyala, wong nggak punya ilmu elektro. Ayo peksa dandanono. Ayo. Habis kok dandani sampai colok no listrik, bukan gambari sing metu tapi beluke sing metu. Iku namanya konsleting. Konslet. Nah ini Anda pingin konslet, ya belajar ilmu elektro dulu. Setelah menguasai, mana sih diodo, mana sih gelang-gelang, mana sih macam-macam, wis tahu ukurannya, sampai nggak akan salah. Kalau sudah begitu, buka bener, menerima televisi rusak, baru iso mengembalikan hidup lagi. Iku namanya kebangkitan. Mula sangka kuwi, hati kita sebetulnya rohaniah kita berpuluh-puluh tahun terpendam dengan kepentingan nafsu. Makanya bangkit. Sebelum besok dibangkitkan. Yes, satu. Dua, apakah sekalian jasadnya yang menghadap Allah ataukah ruhnya saja? Ini saya ingat waktu di Madura, di Kecamatan 10, ya, ada yang tanya terkait Rasulullah ketika Mi'raj. Yang benar yang mana? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, ruhnya saja, ruh fakot, au ma'a jasadihi. Ruhnya saja atau beserta jasad? Ini ulama khilafah. Ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasadi. Loh, ini ulama ya punya hujah sendiri, punya dasar sendiri. Bukti kalau sak jasate jenengan bangkitkan secara syariat. Ketika sudah mengalami proses hari kiamat, kemudian Anda dibangunkan kembali jasad. Gitu? Perlu nih untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita waktu di dunia. Di alam Roro Maksau itu ada namanya kegiatan timbang menimbang, yaitu hari pertimbangan. Apotah bobotnya itu mantep elee, opo api bahasa syariat. Setelah itu langsung disuruh untuk nguat sirotol mustaqim yang katanya wong biyen.
Sirotol mustaqim iku laksana rambut dibelah menjadi mendana cawili. Tak ngoten nggih? Padahal sesungguhnya sirotol mustaqim iku lho Pak. Nyun sewu, mohon maaf. Saya luruskan. Tol Ngawi ukalah omboh. Berhubung kebanyakan manusia itu matanya buta, ruhaniahnya buta. Ya apa sih wong melaku meripati uto itu Pak? Menggok apa ngenyeng? Mesti menggok, gak percaya sampean. Melaku ning ngembongku, wis kaitane meleo. Kira-kira sak kilo. Wis, boso berjalan meremong, mesti menggok sampean. Gak bisa lurus. Artinya itu isyarah rambut satu dibelah menjadi 7 saking angele, saking sulite. Kita untuk mencapai makrifat itu saking angele. Mengapa angel? Karena kita nggak ngerti ilmu nih. Mengapa kita nggak bisa membenahi televisi rusak alias angel? Karena nggak punya bisa doka. Makanya kula niki sudah 23 tahun Pak. Mendakwahkan tentang dinut tauhid ini sudah 23 tahun. Keluh kesah saya sampai sekarang luar negeri. Ya. Hong Kong gitu. Naik luar pulau wis belenger. Gitu. Semata-mata cuman satu. Itulah bentuk kasih sayang Allah dalam rohimnya. Rahmatalil. Makanya sampai nek wis atine iso nrimo ngaji ngene, nek gak ati sampean anteng. Nyun sewu. Bacoken aku. Mesti ati anteng. Nek gelem nrimo. Nek ati gak iso nrimo karena didadati, dihalang-halangi oleh nafsu kita sendiri. Mangap-mangap Pak. Berdirilah kau di atas bara api. Bagaimana bara api itu tidak akan menjadikan kau terbakar. Kuni ya naru bardau wassalaman ala Ibrahim. Kuni ya naru. Ya apa niku? Kuni ya naru bardaun wassalaman ala bara api bagi beliau Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, takok jenengan, iku gak panas. Tapi bagi liyane panas, lainnya panas. Takdir yang menyakitkan hati sampean yang gak cocok sebabnya opo wae macam-macam, hatimu akan panas. Manakala kumantungi hatimu tidak pada manakala hatimu tidak melihat Allahnya, manakala hatimu melihat takdirnya, padahal 4 waktu ini yang berkuasa hanyalah Allah. Bala, nikmat, taat dan maksiat. Buka di dalam hikam. 4 makhluk ini dihadapkan kita suatu saat. Jikalau kita melihat makhluknya, hati kita mesti terasa panas. Jikalau kita melihat Allahnya, hati kita akan rasa damai. Sapak diibaratno oleh Syekh Ibnu Athaillah, takdir gak wena ibarati iku ono arek wedok wis paling ayu sak magetan. Oh ya, Ngawi, mohon maaf. Lah, arek wedok wau mbeto watu sak mini, Pak. Ya, antem nonda sampe. Mak jeblok. Bendol, Pak. Coba jenengan nek ndelok watu nih mesti misuh-misuh. Nggih, mboten? Tapi kalau jenengan melihat orang perempuan yang cantik itu, walau dicubit, hatimu suka. Tambah ono maneh. Makanya mengapa teman-teman TNI dikaplok seniori, siap.
Lah ngoten Pak nggih. Mesti siap. Ayo ngomong gak siap, dijotos tambah luwih gede. Salah bener tetep siap. Karena perintah. Kalau jenengan melihat Allahnya tidak melihat takdirnya Pak, siapapun tidak akan bisa melihat Allahnya jikalau tidak mengikuti teladan Rasulullah. Nggak akan bisa. Sebab tali ini roh sampai datang Allah itu terputus, mboten saged melihat Allahnya. Tapi kalau melihat batunya, mesti misu-misu. Anggit sampean gak dendam tak? Kulo senior jenengan kulo junior jenengan senior ngomaploki aku anggite gak dendam. Lor ati. Goblok aku wis penuh kaplok piye. Tapi gak wani bales. Aturan kena undang-undang. Tapi ning ati jengkel. Wes tuh. Mula sangka iku jangan melihat batunya tapi lihatlah wanita yang cantik itu. Jikalau kau melihat wanita yang cantik itu maka kau akan ini kita gandeng sampai Roma Irama langsung minta lagu ya. Besok Sabtu saya gandeng Roma Irama. Sabtu depan ini. Sabtu pagi gandeng sampai Roma Irama. Sewenang iwan. Jadi kalau ngaji ngeten iki ono lagu nih ono terpesona. Lah akhirnya menyanyi terpesona aku iso rokokan iso ngombe lah. Penak jedah. Wis. Jadi Bapak Ibu terserah jenengan ikut makola yang mana. Rohnya tok apa sak jasadnya. Itu sebetulnya pengertian syariat tinggalan hakikat tok nuju makrifat iku urusan Anda. Syariat yo jogonen dadekno hakikat berseimbangan monggo. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kalau kita mengikuti sistem Rasulullah, syariat tetap dijogo. Waktu ngelakoni syariat hakikatnya terrealisasi di dalam syariat. Akhirnya syariat menjadi hakikat. Bener koyo kita yang melakukan. Tapi di dalam hati jenengan yakin yang berperan hanyalah Allah. Jalan toh. Ya inilah akhirnya bisa diterima oleh kalangan manapun. Kalangan syariat bisa terima, kalangan thariqah bisa terima, lebih-lebih kalangan hakikat dan makrifat. Seperti itu. Nggih? Nggih, monggo. Ada lagi? Ngacungi si akeh. Wis kula niki terserah panitia aja. Mohon izin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bahwa saya dari Desa Purwosari. Nyun sewu izin kula angsal ngeses Pak. Niki senes niki herbal. Artinya jamu bukan rokok, nek sampean rokok niki senes. Kalau memang dikondisikan mulai Covid nih kok Pak. Mulai Covid kula dikengen damel rempah-rempah. Lah sak desa kula niku mesti anak Covid kula sing wonten ngajeng ya. Wong kula kepala desane. Jadi kula mboten mohon maaf. Mohon maaf. Banyak di Mojokerto kemarin zaman Covid itu teman-teman itu mendahului kita. Banyak. 299 300 kurang 1 jumlah desa Kabupaten Mojokerto. Covid kemarin ya gak separuh loh, enggak loh Pak ya. Banyak lah gitu loh. Yang Allah panggil lewat jalan Covid itu. Lah, yang delalah kalau piyambak kok yo khawatir rebani itu ngomong kamu harus pakai herbal. Harus pakai herbal. Kula mboten maskeran ya. Makanya bola-bola konco kula dari Babin Kamtibmas kali Babinsa. Gus ini piye ta? Gak gelem maskeran. Nah, ini jawabannya.
Adi mboten leren kula rokokan niki. 1 2 cek koyo wong lanang lah Pak aku Pak. Cek gak banci gitu. Cek koyo rokokan wong lanang. Nggih, monggo Bapak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ali Mustaqim saking Bendo Krawut, Ngawi. Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Ngawi. Nggih, monggo. Alhamdulillah Pak Agus Muklason, kula niki saben dinten selalu menyemak nutup jenengan. Napa barokah napa mboten lah kula niki badhe nyuwun izin jenengan supados saking kula nyemak YouTube panjenengan tentang makrifat kala wau kula suwun panjenengan paring izin saged barokah dhateng ilmu kala wau Pak Muklason sepindah. Kaping kalipun nggih menika badhe tangket Gus tentang mengenai man ngarofa nafsahu fakot ngarofa nafsahu. Sapane sing kenal awake bakal ngerti Tuhane. Lah menika sejatosipun diri kita niki makhluk niki mboten wonten sing wonten namung niku wau. Lah ketika kita niki melakukan sesuatu misalnya niku beribadah atau perbuatan baik suatu saat mengalami perbuatan maksiat. Nah, padahal kita ini sudah jelas kita niki mboten lepas detik pun saking Gusti Allah. Sedetik pun mboten pernah lepas. Nah, ketika kita ini beribadah pasti saking Allah. Kalau kita ini menjalankan maksiat, siapakah yang menjalankan? Bentar. Maksiat pandangan syariat apa pandangan hakikat? Pandangan syariat juga makrifat. Sudah hakikat. Oke, sampun. Kaping salajengipun alhamdulillah rabbil alamin mugi-mugi pertanyaan kula mangke saged memahami khususipun kawula pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah izin kalau konten itu sudah diupload live ngeten iki otomatis jenengan ngomong atau bicara izin pada saya atau tidak sama saja. Karena apa? Di dalam konten setiap konten saya sertakan nomor pribadi saya. Itu sebagai wasilah sambungan antara jenengan kali kula tatkala belajar di dalam konten saya di YouTube itu ada yang bertanggung jawab. Jujur sampai detik ini hampir 2.500 nomor tiap hari WA saya. Isinya ya pertanyaan, kapan jawab saya? Ya sak bere. Makanya sabar aman. Kadang tanyanya sekarang 2 hari lagi dijawab. Antri Pak. Nang bank iku yo antri kok yo. Antri saya itu menjawab mulai bawah. Seret, sudah selesai. Saya cara menjawab gini Pak. Ketika menjawab offline saya. Kalau tidak offline, kalau online saya pas menjawab. Saya jawab 1 yang datang 5. Kapan Marina? Jadi tak pateni sik seret habis baru tak on kan, baru brodul. Jawab lagi. Jadi jenengan jangan khawatir Pak, walaupun jenengan secara simbolis tidak mengatakan ini, Allah sudah mengizinkan. Sampun. 1. Nomor 2 terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, ya, kenal dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Tuhan. Artinya apa Pak? Hidup dalam dirimu itu hidupnya siapa? Hidupnya siapa? Kalau kita masih merasa diri saya hidup sebab dihidupi sang hidup, maka itu belum dikatakan kita kenal. Kembali kita pada sifat wajibnya Allah
di sifat ma'ani tentang hayat, itu sifat wajibnya Allah toh. Oke, lawan katanya hayat adalah maut, mati, dan mati itulah menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Nah, kita merasa hidup itu sebab kita dihidupi oleh Sang Yang hidup. Oleh sebab itu, hidup yang ada diri kita bukan mutlak milik kita. Dikatakan orang yang kenal dirinya, mohon maaf, dalam hati jenengan harus merasa kita itu patung, Pak. La haula wala quwata. Itu status kita aslinya. Manakala muncul gerakan dan lain sebagainya, iku illa billah. Baru itulah yang dikatakan faqad arafa rabbahu. Bes. Terus yang berikutnya apa tadi? Oh, maksiat. Oke. Siapa yang melakukan maksiat? Nah, gitu dah. Ini saya pakai kacamata dua. Kacamata syariat dengan hujjah Al-Quran. Nek api iku sangka Gusti Allah. Nek elek teko nafsumu sendiri. Wis iki syariat karena kita merasa ada. Nafsu karena kita merasa ada. Iblis karena kita merasa ada. Makhluk atau selain Allah merasa ada kita karena diadakan oleh yang wis bener. Tapi kalau kacamata hakikat salah. Kalau kita masih bersikukuh ada selain Allah, berarti ada penguasa dua. Ada yang menguasai baik, ada yang menguasai berarti sang kuasa ada dua. Nggak boleh cara hakikat, harus melihat hidupnya. Loh, terus bagaimana rukun iman ada 6? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan lain sebagainya. Terus bagaimana pandangan hakikat? Supaya ruhaniah kita, hati kita tidak syirik. Inilah akan muncul yang namanya sistem suhudul kasri fil waqti. Ngono ah. Wasyuhudul waqti fil kasra. Terserah. Jenengan harus melihat sebenarnya yang berperan. Yang orang Jawa mengatakan urip. Andai kata tidak ada Allah dalam diri malaikat, nggak bisa malaikat itu bisa untuk mencabut nyawa. Israel. Nggak bisa. Sebab sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Jadi hati sampean harus melihat Allahnya, melihat hidupnya, jangan melihat makhluknya. Baru ini akan dikatakan apapun, baik perkara bagus maupun perkara taat maupun maksiat, itu yang berkuasa hanyalah Allah. Ini Anda akan bisa menerima hati Anda manakala jatuhnya di tauhid la ilaha illa ana atau anta. Baru bisa. Nek boten saged. Sebab dikatakan maksiat itu karena hukum syariat, dikatakan taat karena hukum syariat. Yun sewu. Apa mungkin Gusti Allah iku melakukan maksiat? Halo? Tak mungkin toh Pak ya? Terus dikatakan apa? Taat atau maksiat adalah jawas, wewenang. In arada syai'an ayyakula lahu.
Ya sudah. Wis saenake Gusti Allah. Tapi lantas jangan kau katakan Allah maksiat. Lah apa? Maksiat. Allah menghendaki, menitipkan, mengizinkan nafsu itu untuk melakukan maksiat. Nah ini lah. Sama dengan ayat tadi loh Pak. Makanya saya katakan terserah dari mana memandangnya. Kalau saya pandang dari hukum syariat, ya jelas maksiat itu dari nafsumu. Kalau pandangan hakikat, dari Allah. Sebab kalau pandangan hakikat tidak boleh ada selain Allah yang segala-galanya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari RT sebelah Sidoarjo Karangjati Ngawi. Yang saya pertanyakan, makna dari isi adalah kosong, kosong adalah isi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali aja ini ya. Jadi kita juga menghormati teman-teman kita, saudara kita, ada gai Pak, yang biasa tahajudan dahulu kita kasih waktu juga ya. Oke. Jane ya seneng-seneng aja bos ya. Pun isi adalah kosong, kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong. Artinya apa? Jikalau dalam hatimu, mohon maaf, kok ya terisi selain Allah, maka Allahnya kosong. Jikalau kau memandang wujudnya makhluk, Allah jadi kosong. 1, 2. Kosong itu berisi. Kosong ini sesungguhnya ini berisi. Caranya bagaimana? Anda jangan melihat makhluknya. Siapa yang hatinya kosong selain Allah, maka nyatalah Allah. Sampeyan ro codot ta? Halo? Lawa gede nih kalau. Mengapa dia keluarnya kok malam? Justru gelapnya dia itu malah jelas. Mungkin kalau kita mengenal dunia militer, itulah namanya cahaya ultraviolet. Diletakkan gelap malah jadi terang. Siapa yang hatinya kosong nurullah, kosong ya nurullah berarti malam, petang, maka nyatalah Allah. Dan barang siapa hatinya itu benter nurullah, maka gelaplah Allah. Makanya saya katakan isi adalah kosong. Sopo sing atine kebek saliyane Allah, moko Allahnya kosong. Kebalikannya, kosong adalah berisi. Siapa yang hatinya mengosongkan selain Allah, maka nyatalah Allah. Muga-muga ilmu iki jadi ilmu yang manfaat. Lahumul Fatihah.